Nama saya Ahmad Reza Alatas, saya lahir di Bogor dan besar di Bogor. Alhamdulillah di lingkungan sekitaran Masjid Habib Abdullah bin Muhsin ini, Masjid An-Nur. Habib Ahmad Reza Alatas menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama di Kota Bogor, tempat beliau tumbuh dan dibesarkan. Perjalanan pendidikannya kemudian membawanya ke Jawa Timur sebagai bagian dari persiapan untuk meraih beasiswa ke Universitas Al-Ahqaf. Langkah tersebut menjadi bagian awal dari perjalanannya menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Pada tahun 2010, beliau pun berangkat meninggalkan Indonesia untuk menempuh pendidikan di Hadramaut. Di tengah proses menuntut ilmu, beliau sempat kembali ke tanah air lalu akhirnya kembali ke Yaman dan menyelesaikan pendidikannya hingga tahun 2022. Selama berada di Hadramaut, beliau menetap di Mukalah, salah satu kota penting di wilayah tersebut. Di sana tidak hanya berkuliah, tetapi juga berkhidmah kepada gurunya yaitu Profesor Abdullah bin Muhammad Baharun. Selain menimba ilmu, beliau turut membantu mengurus mahasiswa dan terlibat dalam kegiatan pengajaran dalam lingkup terbatas. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan diri, tidak hanya sebagai penuntut ilmu, tetapi juga sebagai pribadi yang belajar bertanggung jawab dan mengabdi. Setelah lebih dari 1 dekade menempuh pendidikan dan pengabdian di Yaman, beliau akhirnya kembali ke Indonesia pada tahun 2022 untuk melanjutkan peran dan pengabdiannya di tanah kelahiran. Sekembalinya ke Indonesia, beliau melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan dukungan beasiswa. Di kampus tersebut, beliau juga dipercaya sebagai asisten dosen, membantu proses pembelajaran, sekaligus terus memperdalam keilmuan yang beliau tekuni. Bagi beliau, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Apa yang beliau pelajari di ruang akademik, berusaha beliau hadirkan kembali di tengah masyarakat. Untuk sekarang, pendidikan saya menempuh pasca sarjana di Universitas Ibnu Khaldun. Alhamdulillah. Kemudian saya juga menjadi asdos di sana, asdos dari Dr. Najamuddin. Jadi saya bantu-bantu beliau mengajar di sana, plus saya juga belajar di sana. Alhamdulillah. Dan juga dapat beasiswa juga untuk bisa meneruskan S2-nya. Alhamdulillah. Jadi untuk sekarang untuk masalah pendidikan saya belajar ya, masih meneruskan pasca sarjana. Dan untuk implementasi kepada masyarakatnya, saya praktek kepada masyarakatnya, saya mengajar seperti apa yang diwariskan turun-temurun oleh pendiri yayasan dan pendiri masjid Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Jadi alhamdulillah kegiatan kami di masjid itu termasuk penuh, setiap subuh ada dan setiap malam ada. Alhamdulillah, itu bagian dari kegiatan khidmah kami sebagai keturunan dari Habib Abdullah bin Muhsin Alatas kepada masyarakat. Beliau meyakini bahwa setiap orang yang memperdalam ilmu memiliki tanggung jawab untuk membagikannya kepada orang lain. Namun, dalam praktiknya beliau tidak memposisikan diri sebagai pengajar. Beliau lebih memilih menyebut kegiatannya sebagai murojaah, yakni mengulang kembali pelajaran bersama masyarakat. Jadi, tapi kalau saya sendiri, saya tidak mengatakan mengajar. Saya mengganti menjadi murojaah atau mengulang pelajaran. Jadi saya ajak orang itu ikut bareng baca mengulang apa yang saya pelajari, saya ulang ke mereka. Melalui pendekatan tersebut, beliau berusaha menjaga nilai kerendahan hati sekaligus membangun suasana belajar yang setara dan penuh kebersamaan. Saat ini, kesibukan beliau berfokus pada dunia pendidikan, sekaligus mengelola usaha daring sebagai sumber penghasilan. Bagi beliau, kemandirian ekonomi menjadi bagian penting bagi seorang pendidik agar dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan tidak bergantung pada dunia pendidikan sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Prinsip tersebut merupakan nilai yang diwariskan dari keluarganya, bahwa dakwah dan pendidikan harus dijalankan dengan ketulusan serta ketenangan, tanpa terbebani persoalan ekonomi.
Konsep pendidikan di lingkungan Yayasan An-Nur tidak dapat dilepaskan dari sosok pendirinya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athas. Beliau dikenal sebagai seorang pejuang dakwah dan ulama yang sangat berjasa dalam perkembangan keagamaan di masanya. Pada zamannya, beliau menjadi rujukan dan kiblat bagi masyarakat yang ingin memperdalam ilmu agama. Dalam pandangan Habib Ahmad, kebaikan tidak dapat dipisahkan dari kebaikan lainnya. Amal sosial tanpa kedekatan kepada Allah tidaklah utuh. Pendidikan bagi beliau adalah proses menyelaraskan ilmu, adab, dan spiritualitas dalam satu kesatuan yang seimbang. Jadi konsep ketika pendidikan yang ditularkan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athas kepada kami, para keturunannya, itu bagaimana ketika seseorang itu bisa mentazkiyah nafas, tazkiyah nafsihi, bagaimana seorang itu bisa membersihkan dirinya sendiri, ya, bukan untuk dipandang orang lain, tapi cara memandang seseorang. Jadi istilahnya yang dipakai sama cucunya, mungkin sebagian pernah dengar Profesor Najib Nakwib Ali Alatas, ya, yang di Malaysia, pendiri Istaq, itu adalah cucu dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athas. Ya, beliau salah satu cendekiawan muslim paling berpengaruh di dunia. Beliau, konsep yang beliau pakai itu ditularkan langsung dari kakeknya. Ya. Jadi cara berpikirnya nggak bakal jauh. Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Warisan pemikiran tersebut terus dijaga dan diteruskan oleh para keturunannya hingga hari ini, menjadi fondasi dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan dakwah di lingkungan Yayasan An-Nur. Jadi saya bukan yang hobi di mimbar, saya lebih yang masuk ke masyarakat. Dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat, beliau berupaya untuk lebih peka terhadap kondisi sekitar. Beliau menyadari pentingnya memiliki kepekaan sosial agar dapat memahami kebutuhan, persoalan, dan dinamika yang dihadapi masyarakat. Ketika menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat, beliau tidak selalu memilih cara yang sama. Ada pendekatan yang dilakukan secara langsung, ada pula yang ditempuh melalui strategi dan pertimbangan yang matang. Daya pekanya diperkuat. Itu sih, saya lebih berusaha untuk memperkuat daya peka saya, bagaimana ngelihat masyarakat sekitar. Oh, ini ada apa? Saya nggak mungkin turun langsung. Saya pakai tangan kedua atau tangan ketiga. Oh, ini ada pencuri yang biasa nyopet, ya kan? Caranya gimana? Ya, saya pakai pancingan. Saya ajak ke satu tempat. Jadi ada cara-caranya. Ada yang kita cara langsung saya sampaikan langsung. Di tengah perubahan zaman, nilai adab, kepekaan, dan pengabdian, itulah yang terus beliau jaga dan wariskan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.